Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang yang namanya fungsi. Oke, yang melatar belakangi dari fungsi ini. Ketika program kita sudah sangat besar dan kompleks, maka pasti akan semakin sulit untuk membacanya, ya. Oleh karena itu, dibutuhkan namanya fungsi yang digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian kecil. Nah, tujuannya agar program itu tidak menumpuk hanya pada fungsi main saja. Kemudian, fungsi adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil, sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali. Nah, baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Nah, fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi main. Nah, karena fungsi tersebut yang pertama kali akan dieksekusi atau dijalankan. Kemudian untuk kelebihan fungsi, yang pertama ada program menjadi lebih pendek. Nah, kemudian mudah dibaca dan juga dimengerti, dan juga mudah didokumentasi. Selanjutnya mengurangi kesalahan dan mudah dalam mencari kesalahan. Dan yang terakhir adalah kesalahan yang terjadi itu bersifat lokal seperti itu. Selanjutnya, untuk beberapa fungsi. Fungsi yang pertama di sini ada standard library function, ya, yaitu fungsi yang telah disediakan oleh C++ dalam file header atau library-nya. Nah, misalnya CLR, SCR, ya. Untuk fungsi atau function ini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan. Nah, yaitu dengan menggunakan preprocessor. Nah, misalnya kita mengetikkan hashtag include conio.h seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah programmer defined function. Nah, maksudnya apa? Adalah function atau fungsi yang dibuat oleh si programmer ini sendiri. Nah, fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program dan letaknya terpisah dari program utama atau fungsi main. Nah, terdiri juga dari fungsi void dan non-void. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan di program. Dan yang selanjutnya adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau void. Nah, disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Nah, dan juga void ini tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Nah, ada 3 ciri-ciri dari void, ya. Yang pertama ada tidak adanya keyword return. Nah, kemudian yang kedua tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi, dan yang terakhir menggunakan keyword void. Nah, ini untuk yang pastinya. Kemudian selanjutnya ada fungsi yang mengembalikan nilai atau bisa disebut juga dengan yang non-void. Nah, disebut non-void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses function tersebut. Dan juga non-void ini memiliki nilai kembalian sama seperti void tadi, memiliki 3 ciri. Nah, bedanya yaitu ada keyword return atau kebalikan dari voidnya ini. Dan juga ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi seperti string, integer, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tidak ada keyword void di depannya. Seperti itu. Ini untuk penjelasan singkat di awal. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja ke contoh programnya. Nah, di sini kita sudah ada untuk contoh fungsi void, ya. Ini contoh yang pertama. Ini di sini kita akan coba membuat hello world seperti kita pertama kali membuat. Tapi di sini kita akan menggunakan void, ya. Jadi di sini kita ketikkan dulu void, kemudian kita membuat fungsi hello. Jadi fungsi void ini ada fungsi hello, dan di hello ini dia akan meng-coutkan kalimat halo selamat datang, ya, seperti hello world itu, ya. Kemudian untuk menjalankannya bagaimana caranya? Kita dengan mengetikkan int main. Nah, dengan memanggil fungsi hello, kita ketikkan saja untuk fungsi hello-nya. Kita ketikkan di sini hello. Nanti maka akan muncul tulisan halo selamat datang. Nah, jadi seperti ini, ya. Kita ketikkan dulu void-nya, kita buat fungsinya hello. Kemudian tinggal kita panggil saja seperti ini. Kita ketikkan hello. Nah, nanti akan muncul halo selamat datang, ya, seperti ini. Ini untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, untuk contoh berikutnya, jadi di sini kita sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja di sini kita akan memanggil fungsi hello ini sebanyak 5 kali, ya. Kita lihat saja. Nah, jadi dia akan muncul sebanyak 5 kali, ya. Sebanyak kita memanggil dia di sini. Oke. Ini untuk contoh yang kedua. Kita akan lanjut.
Nah, untuk contoh yang selanjutnya di sini ada sedikit perbedaan. Fungsi hello yang telah kita buat tadi, di sini kita berikan parameter nilai ya. Di sini kita menggunakan nama. Jadi di sini kita ketikkan dulu tipe datanya string nama. Kemudian di sini kita ketikkan nama, nanti muncul siapa. Nah, kemudian ketika kita memanggil fungsi hello, kita berikan nilai parameternya. Nah, kita memanggil fungsi hello, nanti akan muncul halo selamat datang. Nah, nilai parameternya itu yang pertama ada Andi, kemudian yang kedua Andi, dan sampai paling terakhir ada Adi. Nanti akan muncul sesuai ini ya. Langsung saja kita coba lihat. Nah, jadi seperti ini ya, akan muncul sesuai nilai parameter yang kita tuliskan. Dari Andi, Ani, sampai Adi. Ini untuk contoh void yang ketiga. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini untuk contoh berikutnya masih mirip dengan yang tadi. Nah, hanya saja membedakan di sini kita sudah menggunakan operasi perhitungan ya. Di sini kita menggunakan operasi perhitungan untuk luas ya, panjang kali lebar. Jadi di sini persegi panjang. Seperti tadi, di sini kita panggil fungsinya, fungsi luas. Kemudian kita berikan nilai parameternya di sini 4 dan juga 5. Nah, maka nanti akan 4 kali 5, hasil luasnya adalah 20 seperti itu. Kita lihat saja hasilnya. Nah, maka akan muncul hasilnya. Hasil luasnya adalah 20 ya. Dengan kita memanggil fungsi voidnya, itu hasil luasnya dengan perhitungannya, dan nilai parameternya 4 dan juga 5. Jadi 4 dikali 5, maka hasilnya adalah 20 seperti itu. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, untuk contoh berikutnya masih sama dengan yang tadi, hanya saja di sini untuk nilai parameternya kita memasukkannya terlebih dahulu ya. Kita masukkan sendiri, tidak ditentukan di awal seperti tadi. Jadi nanti kita bisa masukkan untuk panjang dan lebarnya yang berbeda dari tadi. Kita coba. Oke, jadi di sini kita bisa menginputkan untuk nilainya sendiri ya. Di sini katakanlah kita inputkan 6 dan lebarnya 5. Maka hasil luasnya adalah 30. Ya, ini sebenarnya seperti yang sudah kita pelajari, hanya saja di sini kita ingin menggunakan void ya. Oke, untuk contoh berikutnya. Nah, untuk contoh berikutnya ini sebenarnya sama dengan contoh yang sebelumnya. Jadi kita tetap menghitung persegi panjang dan kita menginputkan nilai panjang dan nilai lebarnya itu sendiri. Hanya saja di sini kita ingin mencoba ya. Jadi void itu bisa sebelum fungsi main, bisa sebelum dan bisa juga setelah fungsi main. Jadi dia bisa dituliskan di sebelum ataupun setelah. Nah, jadi di sini kita hanya ingin mencoba untuk penulisan fungsi void itu ya. Untuk hasilnya nanti akan sama saja seperti tadi ya. Kita lihat. Oke, jadi di sini kita inputkan sama saja seperti tadi, nilai untuk panjangnya 6 dan nilai lebarnya 5. Nah, maka akan hasil luasnya sama. Jadi ini sama. Jadi di sini kita hanya ingin mencoba untuk yang sebelumnya itu voidnya hanya di atas atau sebelum fungsi main. Di sini kita ditambahkan jadi sebelum fungsi main dan juga setelah fungsi main. Oke, ini untuk contoh yang void. Selanjutnya kita akan ke contoh yang non void ya. Oke, di sini kita akan mencoba untuk yang non void. Nah, yang membedakan dari non void itu pastinya tadi seperti yang kita lihat ya. Di sini tidak ada tulisan void. Di sini kita langsung menggunakan integer aja. Kemudian adanya return ya. Kalau di void tadi tidak ada return, di non void itu menggunakan return. Kemudian untuk yang sisanya itu kurang lebih sama. Langsung saja kita coba. Oke, coba kita inputkan dengan nilai yang berbeda. Kita inputkan nilai panjangnya 8 dan nilai lebarnya 6. Nah, maka akan hasil luasnya adalah 48. Nah, di sini itu kita dari tadi gitu. Jadi di sini kita ini hanya ingin mencoba ya untuk yang non void. Untuk hasilnya sama. Jadi yang membedakan hanyalah tulisan void dan juga return. Kalau di non void itu tidak ada void dan ada return. Kemudian kalau void itu menggunakan void dan juga tidak ada return seperti itu. Ini saja untuk yang void dan non void, dan yang terakhir kita akan mencoba untuk contoh rekursif. Oke, baik, di sini kita memiliki contoh untuk rekursif ya. Jadi rekursif itu merupakan sebuah fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri seperti itu ya.
Nah, di sini kita akan mencoba dengan faktorial ya. Maka kita tuliskan di sini rekursif faktorial ya. Jadi kalau misalkan kita masukkan faktorialnya 1, maka akan menjadi 1. Nah, tapi kalau misalkan bukan 1, maka akan dikalikan dengan bilangan tersebut dikurangi 1 ya. Di sini kita inputkan nanti nilai faktorial, kita inputkan, nah nanti akan muncul hasil perhitungan faktorial ya. Jadi rekursif itu fungsi yang untuk memanggil dirinya sendiri. Kita coba saja. Oke, di sini kita akan mencoba 2 kali ya. Yang pertama untuk 1, kalau 1 maka dia nanti akan menghasilkan nilainya 1 juga. Jadi kita inputkan 1. Nah, hasil faktorialnya adalah 1. Nah, kemudian kita akan coba untuk yang lain. Misalnya kita inputkan 3 di sini, maka dia akan menghasilkan faktorial dari 3 yaitu 6. Oke, seperti ini. Mungkin ini saja untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.